warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada saat ini. Alhamdulillah, saya berterima kasih atas kesediaan teman-teman untuk dapat mengikuti acara Rasul ini yang merupakan bagian daripada tugas kami di perencanaan di perencanaan. Salawat serta salam juga kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita yang telah membawa kita dari jalan jahiliyah ke jalan yang penuh dengan rahmat dan penuh dengan ilmu. Kemudian kami saat ini mencoba akan memaparkan mensosialisasikan terkait tugas kami, yaitu dengan RPJMD dan RPJMN yang mana itu telah diputuskan oleh pemerintah kita dan DPRD pada tanggal 11 September kemarin, yang merupakan garis besar pahlawan pemerintah kita ke depan sampai dengan tahun 2045. Jadi RPJMD kita adalah 20 tahun, yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2024. Kemudian tema yang diambil yaitu memang Jakarta Kompetitif Global City. Kemudian kita akan melihat saat ini kondisi Jakarta saat ini. Yang pertama adalah luasan wilayah, yaitu luas daratan kita itu ada 664,78 km. Luas daratan kita berbanding berapa kali lipat dengan luas lautan kita, yaitu 5.833 km persegi. Kemudian penggunaan lahan itu 50% untuk perumahan, kemudian ada 25% untuk pelayanan umum, 13% untuk perkantoran, 9% untuk industri dan perdagangan, dan 5% lainnya. Kemudian data menunjukkan pemukiman kumuh itu kita di Jakarta itu udah 9,23%, yang dimana wilayah Jakarta merupakan wilayah yang kumuh. Kemudian ruang terbuka hijau kita terdapat 5,21%, yang mana artinya tidak tercapai persyaratan 30% ruang terbuka hijau untuk menjadi kota global. Yang masih banyak PR kita sekitar 25% lagi. Kemudian kependudukan, kepadatan jiwa penduduk di siang hari ini bisa sampai 15.000 jiwa. Kemudian populasi di Jakarta itu menurut BPS itu ada 10,6 juta jiwa. Kemudian populasi Jabodetabek itu ada 30 juta jiwa. Jadi yang menempati di daerah Jakarta yang mempunyai KTP dianggap ini ada 10,6 juta. Bahkan untuk yang di siang hari itu bisa sampai 15.000 jiwa. Kemudian sistem jaringan transportasi massal ini masih menggunakan untuk angkutan umum hanya 10%, untuk pribadi ini masih tinggi 81%, dan untuk transportasi online itu 8,15%. Berarti PR kita masih banyak ya untuk penggunaan transportasi massal. Kemudian sarana pelayanan umum kita ada 678 fasilitas kesehatan, 3.525 fasilitas pendidikan, dan 3.027 fasilitas peribadatan, dan 26 fasilitas rekreasi dan budaya. Ini yang terkait dengan kita. Kondisi saat ini air bersih cakupan layannya masih 66%, 66,75% dari 100%. Kita masih ada hutang, berarti ada 40% untuk melayani semua. Kemudian jumlah pelanggannya ada 932.000. Kemudian kapasitas produksi masih 21,952 LPD. Perpanjangan pipa masih ada di 12.000. Kemudian tingkat RW 46%, demand masih 33 per detik, supply 21 per detik. Kemudian pengolahan sampah, jumlah rata-rata sampah yang diangkut ke Bantar Gebang sebanyak
7.350 ton per hari. Setelah mencakup 90% dari timbunan sampah yang ada di Jakarta. Jadi kita sudah hampir bisa melayani keseluruhan keperluan untuk pengangkutan sampah. Kemudian rawan bencana banjir ini masih ada masih di 2025 ini bagian utara Jakarta telah mengalami penurunan sebesar 2,5 meter dalam 10 tahun terakhir dan terus mengalami penurunan sebesar 25 cm. Ini yang akan digadang-gadang menjadi membuat giant sea, ya, masih akan membuat ya semacam bendungan raksasa untuk tanggul raksasa di Jakarta Utara. Kemudian tingkat kemiskinan itu kita berada di 13,30%, berada di pusat, utara, barat, timur. Berarti timur timur berarti. Oke. Terus indeks pembangunan kita masih berada di 22 paling tinggi, 653. Kondisi saat ini luas aglomerasi metropolitan, luas area Jakarta tadi ada 661,52 km, kepadatannya 16.000 jiwa per kilometer. Nah, menurut Kearney, itu adalah salah satu surveyor ya. Ada 70 kota teratas di dunia dengan kepadatan penduduk tertinggi. Salah satunya ini kita nih. Jadi kalau kita mau lihat kepadatan penduduk kita ini, lihatnya malam. Di mana lampu itu terang berarti itu masih dianggap padat. Ini adalah daerah Jabodetabek Jur. Tambah Cianjur karena kita ada lintasan kayak rel cepat itu lurus sampai dengan Bandung. Oke. Nah, ini adalah tantangan megatrend kita, ada 4. Pertama, secara global dinamika geopolitik sangat mempengaruhi, terus perang dagang, disrupsi teknologi. Ada yang tahu disrupsi teknologi? Ini adalah perubahan yang sangat signifikan melalui teknologi. Dengan teknologi orang berubah pola hidup dan kebiasaan. Terus perubahan iklim juga akan mempengaruhi kita. Terus migrasi global, jadi bukan lagi antar desa tapi antar negara, dari migrasi global. Kemudian ASEAN, daya saing ekonomi kita, investasi, daya saing pendidikan dan sumber daya manusia. Nanti kita akan lihat survei kita di antara negara-negara yang lain. Kemudian secara nasional itu pemindahan IKN juga turut mempengaruhi yang sampai sekarang direncanakan itu DKI Jakarta sebagai DKJ atau sudah pindah ke IKN. Belum ya, masih tangan presiden yang baru sekarang. Terus Bodetabek Punjur, tata kelola kawasan, aglomerasi, urbanisasi dan kerjasama daerah. Perencanaan strategis menuju kota global. Nah, ini adalah survei kita. Kalau menurut Memorial Foundation yang dari Jepang ini, Global Policy Index, peringkat kita 45 dari 48. Berarti kita sangat di bawah ya, di kaki-kaki gitu. Terus Global Livability Index, nah ini punya Eropa, Economic Intelligence Unit, kita peringkat 339 dari 173 kota. Terus Cities Innovation Index, juga ini punya Spanyol nih, 135 kali, kita peringkat 135 dari peringkat dari 135 negara paling bawah. Nah, ini yang kita bekerja sama dengan Global Cities Index nih, Kearney namanya, yang sekarang di-hire juga oleh Bapeda dan Pemda DKI untuk meningkatkan peringkat kota kita dari 74 menjadi ke-20 tingkat menjadi peringkat ke-20 nanti di 2045. 2045 kita akan menuju ke peringkat 20. Kemudian Jakarta pada Global City Index
berdasarkan itu terus menurun dari peringkat 57 di tahun 2015 ke 74 di tahun 2023. Ini dimensinya, ada dimensi aktivitas bisnis, modal manusia, semuanya minus ya, turun semuanya. Akibat apa ini? Banyak ya, akibatnya pengalaman budaya, keterlibatan politik dan sebagainya, kita tuh turun dari yang tadi berapa, 54 menjadi 74. Kemudian framework menuju 20 besar kota global, ini adalah cita-cita kita. Kerangka kerja ini merupakan visi dan strategi pengembangan kota yang diusulkan untuk memastikan semua faktor pertimbangan utama tercakup. Visi kota Jakarta adalah untuk menjadi peringkat 20 besar kota di global dunia berdasarkan Global City Index. Nanti ada North Star, ada tujuan strategis, master plan. Jadi ada 1 visi misi, 2 bisnis ekonomi, 3 masyarakat dan tenaga kerja. Nah yang keempat ini pariwisata dan branding. Pariwisata dan branding ini mungkin ada pariwisata, ekonomi kreatif, situs artefak budaya, branding lokal dan internasional. Ini yang disepakati oleh Pak Pendeta DKI dan DPRD nanti ke depannya. Oke, terus strategi bisnis dan ekonomi beralih dari industri yang bertambah bernilai tambah. Jadi maksudnya apa nih? Menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan ease of doing business. Jadi PDRB Industri Jakarta per triliun itu ada di informasi dan teknologi itu 39%. Nah harusnya kalau menuju kota global itu bisa dinaikkan lagi. Yang menciptakan sektor jasa keuangan yang aktif, bersemangat dan lebih canggih untuk menarik perusahaan global, misalnya Shanghai, New York dengan PDB 19%. Jadi sebenarnya yang retail, manufaktur harus berubah menjadi sektor jasa. Kalau sektor jasa kita udah besar, otomatis ini akan meningkatkan PDB kita. Menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi di industri teknologi tinggi. Nah ini juga industri teknologi tinggi juga sangat menjadi persyaratan juga untuk jadi kota global ya. Ini terinspirasi oleh 30% PDRB San Francisco yang didorong oleh inkubator barat, lembaga penelitian dan juga pemerintahan. Kemudian memberdayakan UMKM dan sektor informal melalui pelatihan vokasi dan akses pembiayaan, tingkatkan produksi ekspor UMKM 15%, Thailand, Indonesia itu 15%, Thailand itu 29%, dan Singapura itu 41%. Itu kunci untuk di kota global salah satu. Peningkatan kontribusi dan lapangan kerja industri bernilai tinggi, peningkatan dukungan pada UMKM dan sektor informal itu menjadi garis besar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru. Nah, dianggapnya kita dengan ekonomi yang kita ini yang terus berjalan di tempat, kita harus bisa menemukan lagi sektor ekonomi baru. Nah, ini sudah ditunjuk yaitu Pulau Seribu. Nanti Pulau Seribu itu akan ditunjuk menjadi sektor pertumbuhan ekonomi baru, mengembangkan Jakarta Utara dan Pulau Seribu sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru, memanfaatkan potensi luar biasa di sektor-sektor utama, misalnya pariwisata, logistik. Jadi nanti yang ada di Ancol, Tanjung Priok, Pulau Seribu itu akan menjadi perhatian utama nanti dari pemerintah. Bahkan ada salah satu calon juga yang memanfaatkan ide untuk membuat Disneyland nanti di Pulau Seribu. Terus meningkatkan ease of doing business. Nah, peringkat WODB World Bank kita itu di Malaysia itu peringkat kedua. Kemudian ini apa? Thailand ya, Thailand 21. Oke, terus ini yang peringkat 2 Singapura Pak. Oh Singapura, ini Thailand ya? Ini Indonesia 73. Perbandingan ada memulai bisnis membutuhkan 11 prosedur. Nah ini Indonesia ini dikatakan membutuhkan 11 prosedur dalam 10 hari. Padahal kita udah ada perizinan berbasis online OSS ini, tapi dianggapnya masih membutuhkan 11 prosedur dalam 10 hari. Dibandingkan dengan Singapura yang membutuhkan cuma 2 prosedur dalam 1,5 hari. Makanya orang tertarik investasi di Singapura karena tidak bertele-tele dan jelas. Menyederhanakan prosedur untuk bisnis dengan mengurangi hambatan pengaturan. Ini juga
tantangan kita ke depan. Kemudian strategi lingkungan dan keberlanjutan. Nah, untuk ini kita ada 3 juga, meningkatkan ketersediaan RTH, ruang terbuka hijau ini. Jakarta sekarang itu 5%, harusnya 30%. Bandingkan dengan Singapura yang mempunyai yang kotanya tidak luas, mempunyai 47% dari daratannya. Nah, ini memperluas jaringan tanaman alam, menanam tanaman lebih banyak pohon dan bunga di taman, memulihkan dan melestarikan alam perkotaan, memperkuat konektivitas antar taman juga. Ini strategi-strategi yang akan kita mulai. Terus meningkatkan operasi yang berkelanjutan dengan menargetkan net zero tahun 2050 upaya yang dilakukan Jakarta kurang optimal. Jadi 49% masyarakat yang sadar akan isu keberlanjutan di Indonesia survei global scan dan lebih rendah dibandingkan Tiongkok yang 75% dan Thailand 64%. Terus juga ada skor indeks IQ. Kemudian ada tingkat adopsi EV, ini listrik yang baru masuk. Terus adopsi energi terbarukan kita masih 0,5%, harusnya ini katanya kalau dibandingkan dengan yang lain harusnya lebih besar. Makanya saya baca ada di Thailand atau di mana ya, itu udah lebih dari kita. Kemudian memastikan ketahanan terhadap bencana, rencana pembangunan tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara Jakarta. Ini akan dilaksanakan nih. Pertimbangannya adalah risiko banjir berasal dari profil geografis Jakarta, curah hujan ekstrim dan penggunaan lahan yang intensif. Penurunan tanah khususnya di wilayah Jakarta Utara 1,5 sampai dengan 15 cm per tahun karena pengambilan air tanah yang berlebihan. Kemudian pesisir utara menghadapi resiko yang semakin besar sehingga proyek tembok laut raksasa menjadi sangat penting. Lanjutkan pembangunan tanggul laut raksasa untuk memitigasi risiko banjir dan tenggelam. Ini mungkin jaraknya akan menjadi penelitian selanjutnya karena kayaknya ini lebih panjang banget ini ya, Jakarta Utara. Tapi kalau kita berhasil, kita akan mempunyai cadangan air untuk selama ini kan kita ngambil dari Jatiluhur ya, dari Bandung sana. Nah, ini dari Bandung jadi buat kita. Nah, nanti kalau ini jadi, kita akan ambil dari sini. Terus, tapi kalau misalnya ini tidak berhasil, katakanlah ini tidak sesuai dengan perkiraan, maka itu akan menjadi kalau penelitian itu para peneliti menyebutkan akan menjadi comberan raksasa. Karena sebuah sungai itu akan menuju ke satu tempat itu dan airnya hitam. Oke, itu adalah resiko-resiko yang ada. Kemudian strategi infrastruktur dan mobilitas ada memastikan ketersediaan perumahan terjangkau. Kemudian membangun simpul transportasi strategis, meningkatkan penggunaan transportasi publik. Nah, ini tingkat penggunaan transportasi publik ini Jakarta ada 19%, Bangkok 45%, Singapura 65%. Jadi orang-orang luar negeri ini sudah terbiasa menggunakan transportasi publik. Kalau kita tuh masih kecil peminatnya 60%. Kenapa? Karena promosi dan keterlibatan publik yang kurang optimal. Jadi promosinya mungkin dianggap kurang optimal. Terus sarana perpindahan antar moda terbatas. Terus posisi pembangunan berorientasi transit POD tidak ada. Nah, kalau kau belajar dari Tokyo, POD satu Tokyo secara efektif menangani jutaan penumpang, mengurangi kemacetan dan mempromosikan penggunaan transportasi. Kalau dari Jepang itu gimana mas pengalamannya? Lebih banyak bis atau kereta? Di Tokyo atau di Jepang? Sama banyaknya. Tapi kayaknya kereta ya mereka. Enak dan jauh, tapi kan buat jauh. Tetap bis ya. Itu mungkin kesalahan kita yang harus kita gunakan untuk bisa membuat beralih ke bis.
Nah ini tahapan menuju 20 besar kota global ada 4 tahap. Pertama 2025-2029 ini berarti 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun itu dianggapnya satu tahap. Ada 4 tahap. Yang pertama itu adalah kesiapan dan pembangunan fondasi. Jadi memulai mesin pertumbuhan, misalnya mengembangkan wilayah pesisir utara, mendirikan PPK seperti digital kota, pemberdayakan UMKM, memasukkan kooperasi dan ide Gen Z, meningkatkan pelatihan kejuruan, kemudian mengatasi hambatan untuk memanfaatkan momentum, misalnya menerbitkan, memperbarui kebijakan, peraturan yang terbuka, menyederhanakan tata kelola kesulitan. Nah ini kita harapkan cairannya akan global cities index ini akan naik menjadi 58, kemudian di 2034 pertumbuhan inovatif dan inklusif dengan memajukan pembangunan sosial ekonomi, memanfaatkan inovasi teknologi, terus meningkatkan Jakarta menjadi tujuan budaya dan kreatif yang terkenal. Ini di tahun 2030 akan naik ke forecast ini ya, perkiraan aja 44, kemudian 2035-2039 akan transformasi berkelanjutan. Ini bedanya transformasi dan apa tadi revolusi. Kalau revolusi itu perubahan yang tidak terbatas waktu, revolusi. Tapi kalau yang transformasi ini dibatasi oleh waktu. Transformasi makanya kita memilih redaksional dan transformasi karena ada waktunya itu 5 tahun. Transformasi berkelanjutan meningkatkan fokus pada pelestarian sumber daya alam dan ekosistem, terus mendorong inovasi dan efisiensi. Kemudian di 2040 dan 2045 meningkatkan kepemimpinan dan regional global. Akhirnya kita akan mendorong pemimpin industri ekonomi masyarakat membentuk diskusi forum regional dan global. Terus mempromosikan branding Jakarta secara lebih aktif secara regional dan global dengan memposisikan diri sebagai pusat kekuatan ekonomi, pusat budaya, pusat bangsa, pendidikan, penjaga keberlanjutan dan lingkungan hidup, sehingga kita berada di CGI 20. Nah ini RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2024 dan 2045. Ini persiapan itu udah Mei, Juni 2024. Persiapan penyusunan rancangan awal itu ada di Oktober, Desember. Forum perangkat daerah kita udah lewat ini. Forum fasilitasi publik juga udah. Musrembang, fasilitasi ranwal, Musrembang, kemudian penyusunan rancangan akhir sehingga nanti akan ada di Oktober 2024. Mari penetapan raportnya RPJPD. Arsitektur perencanaan pembangunan. Nah, yang pertama ini ada Jakarta sebagai ibu kota, buku 29/2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Kemudian ada pemindahan ibu kota, Undang-Undang Nomor 3 2022 tentang ibu kota negara, Undang-Undang Nomor 2 2024 tentang Provinsi DKI Jakarta (DKJ). Nah, yang terakhir ada Jakarta sebagai kota global, pusat perekonomian nasional dan kota global, pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 2024. Nah, ini ada visi jangka panjang yang RPJPD namanya, lalu visi jangka menengah RPJMD 5 tahun, fokus pembangunan itu 1 tahun, pembangunan penganggaran pembangunan itu per tahun juga ya bisa. APD dan APBD. Ini ada 4 tahap sampai dengan 2045. Jadi ada kata-kata maju dan berkesinambungan itu berlanjutan itu udah harus dari Kemendagri harus gitu. Maju dan berlanjutan gitu kan. Harus ada kata-kata itu. Nah ini ada 8 isu strategis, 9 isu strategis. Pertama peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya global. Terus pemerataan kesejahteraan masyarakat. Terus 3 peningkatan produktivitas ekonomi yang setara di kota global, negara maju dan stabilitas ekonomi yang kokoh. Peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkenalkan budaya di kancah global. Kalau dari kata-kata ini sebanyakan pariwisata dan budaya ya. Kemudian akan kembali lagi nih pariwisata dan budaya.
sampai dengan penciptaan lingkungan perkuatan yang mandiri, adaptif dan tangguh terhadap perubahan iklim. Ini adalah strategis yang kita miliki. Nah, bagaimana dalam implementasinya ini? Jadi visi dan misi RPJPD jangka panjang ya 2025-2024. Pertama, Jakarta sebagai kota global yang maju. Kota global bukan yang maju ya. Berkeadilan dan berdaya saing dan berkelanjutan. Berkelanjutan terus. Jadi 5 sasaran visi Jakarta ada 5 visinya. Ada 8. SDM unggul, ekonomi maju, tata kelola adaptif, stabilitas dan pengaruh ancar global, Jakarta layak huni, pembangunan yang merata, infrastruktur berkualitas, pembangunan yang berkesinambungan. Nah, kalau dari misi kita nggak ada yang tentang pariwisata, tapi terkait semua. Ada 17 transformasi dan arah pembangunan, arah pokok sasaran pokok, 45 indikator utama pembangunan. Ini ada terakhir adalah isinya ada transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola, mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, mewujudkan Jakarta yang layak huni. Nah, tadi kita nah, ini tahapan arah kebijakan pada RPJMD. Ini tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai tahap 4 itu 2040-2045. Jadi pertama perbaikan fundamental, transformasi ekonomi global, ekspansi global, perwujudan kota global. Ada 7 game changers RPJMD. Pertama, transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan. Kedua, eskalasi Jakarta sebagai kota metropolitan perekonomian Indonesia. Terintegrasi secara global. 3, pengaruh utama R&D dan inovasi dalam pembangunan. Jadi R&D itu apa? Riset dan development. 4, akselerasi Jakarta sebagai hub pariwisata, ekonomi kreatif dan budaya. Yang keempat, transformasi infrastruktur kota menuju ketahanan dan keberlanjutan lingkungan. Kemudian 6, penguatan konektivitas informasi barang dan penumpang Jakarta. Yang ketujuh, reformasi tata kelola menuju kota global Indonesia. Itu adalah strategi, ada perencanaan sebagai proses. Nah, ini arah kebijakan transformasi proyek untuk game changer 1. Jadi ini ada tadi ada 4 tahap sampai 2045 ini. Jadi tahap 1 dan tahap 2 ini berarti 2025 terus sampai dengan 2030 ya, tahap 2 ini. Penguatan pelayanan kesehatan ini masih jadi 2030-35 ini masih penguatan. Terus pengembangan rumah sakit daerah, peningkatan kemampuan kualitas gizi. Nah, paling ini makanan gratis kali ya. Terus penuntasan wajib belajar 13 tahun. Pendorongan partisipasi pendidikan tinggi, terutama di bidang STEM. STEM apa STEM? STEM apa STEM? Science, Technology, Ekonomi, Mathematics. Nah, itu. Matematika. Itu yang akan diutamakan itu nanti. Wow. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing global katanya. Untuk menghasilkan sumber daya bersaing global. Kalau di bawah itu berarti enggak bersaing itu. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kondisi lokal, kebutuhan pasar dan potensi keunggulan. Ini. Nah, terus ini peningkatan kapasitas dan daya saing tenaga kerja melalui sertifikasi keahlian dan pelatihan bahasa internasional. Jadi kalau di negara lain ini orang tuh gak ditanya lagi sekolah apa sih untuk menjadi misalnya menjadi perawat atau misalnya menjadi pemijat atau apa. Cuma satu, ada sertifikasinya nggak? Aja. Jadi kalau mau kerja di itu sertifikasi aja yang punya keahlian apa, sertifikasinya apa. Terus kita akan seperti itu. Arah kebijakan transformasi prioritas untuk game changer 2 itu di tahap 1, tahap 2 menuju ke semuanya sampai dengan 4 tahap. Eskalasi Jakarta sebagai kontributor utama pada ekonomi Indonesia dan integrasi secara global. Pengembangan sektor industri berteknologi tinggi yang menerapkan prinsip keberlanjutan dan berorientasi pada ekspor melalui riset dan
Terus tahap selanjutnya meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri melalui ekspor barang dan jasa berdasarkan dan seterusnya.